Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ramadhani, NIM saya 2283190050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel untuk memenuhi tugas K3. Baiklah, langsung saja ya. Terbagi menjadi 8 bagian, yaitu ada manajemen operasional, manajemen perbaikan berkelanjutan, terus ada pendekatan JIT, Just in Time, Total Productive Maintenance, TPM, pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer, terus ada pengembangan model SIMAP, lalu ada manajemen perawatan fasilitas, dan terakhir ada manajemen penataan fasilitas laboratorium dan bengkel. Yang A yaitu ada manajemen operasional, merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, dan manajemen masukan input yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa. Terus ada pengendalian mutu juga dibutuhkan agar instansi dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik sehingga output yang dihasilkan sesuai target dan lebih positif di mata masyarakat, yaitu dengan lingkungan fisik tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Ada kutipan dari Rika Rostika yang berbunyi, tempat kerja berarti sebuah di mana setiap orang akan bekerja, sedang bekerja, menggunakan waktu untuk bekerja atau biasanya bekerja untuk memperoleh keuntungan atau upah. B. Manajemen perbaikan berkelanjutan. Yaitu adalah perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kesalahan yang menimbulkan pemborosan harus dikoreksi, tindakan yang mengorbankan banyak waktu harus dihilangkan. Segala yang tidak perlu dan menghabiskan biaya harus diubah. Evaluasi lembaga dilakukan setiap waktu, sehingga lembaga tersebut tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. 1. Ada perbaikan, perawatan, dan inovasi. Perbaikan dapat dibedakan menjadi sebagai manajemen perbaikan, lanjutan, dan inovasi. Manajemen perbaikan bersifat perbaikan kecil yang berlangsung secara terus-menerus, sedangkan inovasi merupakan perbaikan drastis secara hasil dari investasi sumber daya yang berjumlah besar. 2. Ada orientasi proses atau hasil. Itu manajemen perbaikan berkelanjutan seperti PDCA, Plan Do Check Action, SDCA yaitu ada Standardized Do Check Action. Yang ketiga ada QDC, Quality Cost Delivery, QCD, TQM, Total Quality Management. Terus ada JIT, Just in Time. Yang terakhir ada TPM, Total Productive Maintenance. Yang ketiga yaitu ada PDCA dan CDCA. Penerapan siklus PDCA sebagai sarana yang menjamin pelaksananya. Kesinambungan dari manajemen perbaikan berkelanjutan dilakukan berkaitan dengan penerapan diri dari rencana tersebut. Siklus PDCA berputar secara berkesinambungan. Segera setelah suatu perbaikan tercapai, keadaan perbaikan tersebut dapat memberikan inspirasi untuk tahap perbaikan selanjutnya. 4. Ada mengutamakan kualitas, yang dimana setiap industri tidak akan mampu bersaing jika kualitas dan pelayanannya tidak memadai, maka praktik menggunakan kualitas membutuhkan komitmen manajemen, karena manajer seringkali berhadapan dengan godaan untuk membuat kompromi berkenaan dengan persyaratan penyerahan atau pemotongan biaya. 5. Ada berbicara dengan data. Mencoba memecahkan masalah tanpa data adalah pemecahan masalah berdasarkan selera atau perasaan, suatu pendekatan yang tidak ilmiah. 6. Itu ada proses, berikut adalah konsumen. Perbaikan berkelanjutan yang berorientasi pada manajemen memusatkan perhatian pada masalah logistik dan strategis. Yang terpenting memberikan momentum untuk mengejar kemajuan serta moral. Perbaikan berkelanjutan yang berorientasi pada individu di mana diinvestasikan dalam bentuk saran di mana seorang harus bekerja lebih pintar bila tidak mau bekerja keras. C. Ada yaitu pendekatan JIT, konsep Just in Time, yang artinya suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang, penyimpanan barang, atau stocking cost. Sini juga banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan JIT, diantaranya adalah 1. Yaitu mengurangi penyimpanan, mengurangi persediaan bahan yang belum diperlukan, memberdayakan pemasok untuk meningkatkan kualitas dan pengendalian barang.
Yang kedua ada limbah produksi pada sistem JIT diusahakan untuk dihilangkan. Yang ketiga di sini ada misalnya adanya kegiatan produksi berlebihan dan produksi yang cacat harus ditidakkan. Sistem JIT menggunakan pull system, artinya mengandalkan informasi dari pelanggan. D yaitu total productive maintenance. Bidang produksi sudah lama memiliki sistem manajemen ketika orang belum memperhatikan bagaimana cara mengatur bidang perawatan karena hanya dianggap sebagai penunjang yang tidak perlu diatur lebih cermat. Setelah teknologi pemremisinan menjadi lebih rumit dan kapasitas produksi yang dimiliki pabrik semakin besar, mulai terasa ketidakmampuan mesin untuk memenuhi target produksi. Hal ini berarti merupakan kerugian besar bagi pabrik. Adapun batasan TPM terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada membangun kerjasama di industri. Yang kedua pendekatan lapangan, membangun organisasi. Yang ketiga ada implementasi TPM ke seluruh departemen. Yang keempat ada melibatkan setiap individu dari pimpinan. Yang terakhir ada mengadakan lifetime zero loss. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan untuk menetapkan jadwal pemeliharaan adalah sebagai berikut. Satu, yaitu ada tingkat kerumitan pemeliharaan. Yang kedua ada jadwal perkiraan waktu pemakaian. Tiga, ada tingkat pemeliharaan yang harus dilakukan. Empat, ada kartu riwayat pelaratan, biasa disebut history card. Yang kelima, ada kemampuan personil pelaksana pemeliharaan. Sistematika pemeliharaan. Ini bisa kita lihat dari gambarnya pemeliharaan maintenance, lanjut ke preventive maintenance, terus corrective maintenance, dan terakhir ada emergency maintenance. Preventive maintenance yaitu adalah pemeliharaan yang dilakukan agar fasilitas, mesin, peralatan terhindar dari laju kerusakan yang cepat. Perbaikan corrective maintenance ialah pemeliharaan yang dilakukan bila terjadi kerusakan untuk mengembalikan mesin atau peralatan pada kondisi semula. Yang terakhir ada emergency maintenance. Ialah pemeliharaan yang dilakukan di luar program pemeliharaan karena terjadi sesuatu yang emergensi atau kecelakaan. Pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Adanya sistem berbasis komputer tersebut, informasi fasilitas perawatan, biaya serta data detail fasilitas tersebut dapat tersimpan dan perawatan fasilitas dilakukan lebih terjadwal sesuai dengan data perawatan yang telah dimasukkan ke dalam basis data. Inilah contohnya gambar agar kita mudah mencari data-data yang diperlukan. Selanjutnya ada modul-modul SIMAP. Yaitu satu ada modul fasilitas inventory equipment register, dua ada modul consumable goods, tiga ada modul fasilitas maintenance. Pengembangan model SIMAP. Ada sistem manajemen berbasis komputer tersebut, maka informasi fasilitas perawatan, biaya, dan data spesifikasinya dapat tersimpan dan perawatan fasilitas dilakukan lebih terjadwal sesuai dengan data perawatan yang telah dimasukkan ke dalam basis data secara terpadu dan simpel. Prosedur atau pergi lokasi penerapan SIMAP selain itu adalah: satu ada berbasis jaringan, 2 flash paper, 3 ada sistem manajemen database, 4 ada laporan, dan yang kelima early warning, terakhir ada real time. Oke, manajemen perawatan fasilitas. Sistem informasi manajemen perawatan fasilitas yang dapat mengakomodasi berbagai tuntutan sudah saatnya dibangun dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menggunakan mutu. 2. Keterlibatan stockholder. Ketiga ada proses selanjutnya. Yang keempat, data sebagai basis kegiatan. Yang kelima ada manajemen mutu. Biasanya mayoritas SMK responden telah menerapkan sistem perawatan fasilitas dengan pendekatan konvensional seperti hasil kajian tersebut di atas. Kelemahan pola fasilitas di atas antara lain masih bersifat responsif dan reaktif. Yang dimana artinya jika kita terjadi kerusakan baru, bertindak untuk memperbaiki atau membeli lagi. Jadi belum memiliki budaya pencegahan kerusakan dengan perawatan dan penataan. H. Manajemen penataan fasilitas laboratorium dan bengkel. Produktivitas kerja praktik antara lain adalah bebas dari reject, defect, DNA, human error yang mendukung kualitas hasil kerjanya.
Yaitu satu, ada elemen penentu dalam manajemen fasilitas, dua ada penataan fasilitas mesin, alat, perkakas, dan lingkungan tempat kerja praktik. Yang ketiga ada pengembangan model penataan lingkungan kerja praktik. Yang kita bisa lihat di sini, ini adalah lantai bengkel yang berserakan sebelum dilimaerkan. Gambar kedua, lantai bengkel setelah dilimaerkan. Ya baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.